seperti ini ya. Nah, seperti ini buahnya. Ini bunganya udah mulai keluar buahnya. Nah, ini sistem potong bawah dan dirempel sampai cabang Y pertama. Setelah itu kita gas pertumbuhan sampai atas, dan seperti ini hasilnya. Terus yang ketiga, saya bahan aktifnya untuk pupuk daun ya standar lah untuk masa-masa seperti ini ya, pakai gandasil buah. Terus saya rolling pakai Kalinet, saya rolling pakai apalagi MKP juga saya masukin. Ada juga beberapa nutrisi lain kayak asam amino saya masukin, saya terus Modern Fall itu juga saya masukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dalam Agropark. Nah, hari ini saya udah di Jogja dan saya mau update. Lumayan banyak materi ini yang bisa kita update. Namun untuk hari ini saya akan coba update dulu tentang ini cabai. Nah, ini cabai saya ini masuk ke usia 90 hari plus 1 minggu. Jadi udah hampir 100 hari ya. Kondisinya seperti ini. Hari ini ada pekerjaan spray, tapi cuaca agak kurang mendukung ini. Namun kami tetap gas untuk spray. Nanti saya akan ceritakan bagaimana langkah-langkah dari awal sampai hari ini yang saya lakukan untuk mencapai titik seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat tuh kondisinya. Di depan saya ini adalah cabai rawit varietas Ori 212, usia tanam 90 hari plus 1 minggu kurang lebih. Untuk pertumbuhannya teman-teman bisa lihat, ini posisi saya berdiri, saya tingginya 185 dan kamera saya posisikan tepat di depan muka saya ini. Jadi saya sendiri juga sudah di bawah cabai ini ya. Untuk sistem penanaman saya menggunakan sistem normal ya, beddingannya saya buat agak tinggi sedikit. Ini mungkin sekitar 40-an cm dari bawah, dan lebarnya ini menggunakan mulsa 120. Jarak tanam 50, sana 50. Sistem tanam menggunakan sistem potong ya, potong pucuk ya, ini itu potong pucuk. Terus saya sisakan 3, ada yang 4, tergantung situasi. Untuk posisi batang bawahnya seperti ini, lebih besar dari ibu jari saya. Sistem potong bawah dan dirempel sampai cabang Y pertama. Setelah itu kita gas pertumbuhan sampai atas, dan seperti ini hasilnya. Kita jalan ke tengah. Ini kalau bisa saya dari atas jos sebenarnya. Tidak nyampe ini. Nah, ini untuk serangan bule ada. Tanaman ini belum antivirus bule ya, masih tolerir ya. Nih ada, tapi ini alhamdulillah ini sudah mulai membaik. Dan beberapa sudah kami lakukan pencabutan. Nah, ini ada tempat bisa kita lihat dari atas. Nah, seperti ini. Beberapa apa namanya itu, beberapa tanaman sudah kami cabut karena sudah kena
bule yang parah. Jadi kami putuskan untuk pencabutan. Ini Pak Gubernur juga bocor. Waduh, nah ini alat pada bocor semua ini. Pak Gubernur juga bocor. Ini hampir bocor. Nah, ini saya menggunakan pompa seperti ini pakai aki, dan ternyata ada kelemahannya. Kelemahannya adalah karetnya yang dalam ini lemah ya. Ini pemakaian baru sekitar 1 bulan, ternyata sudah bermasalah. Saya kurang tahu, mungkin obatnya yang keras atau kualitas barangnya yang kurang oke. Namun ini untuk perbandingan, ternyata memang boros. Nah, setelah ini kemungkinan besar saya akan beli pompa yang pakai mesin aja kayaknya ya, yang pakai bensin 4 tak. Kita coba pakai yang itu. Yang jelas kalau ini sebenarnya tekanannya bagus, cuman kok tidak awet, masuk angin ini, nggak ngangkat Pak. Hari ini kami spray, ini ada bahan aktif apa tadi, Mangkosep kalau nggak salah, terus pakai Samite, dan juga satu lagi pakai apa tadi, nggak ada tempatnya ya. Satu lagi pakai Samite, pakai Mangkosep, satunya lagi pakai kalsium. Jadi kita gas kalsium ya. Oke, kembali ke cabai dulu, itu biar di handle Pak Hadi. Nanti kita bahas masalah itu. Nah, untuk pertumbuhannya teman-teman bisa lihat seperti ini. Keriting alhamdulillah teratasi, dan saat ini waktunya waspada patek. Nah, maka dari itu kami benar-benar gas rutin spray untuk fungisida maupun insektisida biar tanaman ini tetap jos. Oke, sedikit kita bahas ya. Untuk pertama kali saya tanam ini menggunakan bahan dasarnya, yang jelas saya pakai dolomit ya untuk dasarannya. Terus saya pakai pembersih lantai. Jadi sebelum saya tutup mulsa itu, bedengan ini saya spray, saya kocor pakai pembersih lantai yang ada tulisannya antibakteri dan antivirus. Nah, itu monggo saya pakai itu. Itu jurus yang saya kurang tahu efektif atau enggak, tapi alhamdulillah hasilnya seperti ini. Setahu saya bukan untuk tanaman, namun saya pakai itu dan alhamdulillah hasilnya seperti ini. Monggo, saya akan menggunakan bahan aktif lain kalau ada, tapi sementara saya baru pakai itu yang agak hemat. Yang kedua, saya tanam normal satu-satu aja per lubang. Setelah itu usia sekitar 2-3 minggu saya lakukan potong pucuk semua, dan usia 4-5 minggu mulai diseleksi batangnya untuk dibesarkan. Untuk pupuk saya hanya seminggu sekali untuk pupuk kocor, menggunakan NPK Yara Kompleks ya, Yara Kompleks seminggu sekali. Karate plus Boroni ya. Jadi 2 pupuk utama itu yang saya aplikasikan dari awal sampai sekitar 1 bulan, bahkan sampai 5-6 mingguan lah. Setelah itu kompleknya saya ganti winner atau grower ya, winner atau grower sama
2 kali aplikasi seingat saya. Setelah itu baru saya aplikasikan Dwiner sama itu tadi kalsium Karate Plus Boroni, saya tabur di tengah-tengah ini. Nih, saya tabur di sini. 2 minggu sampai 3 minggu sekali. 2 minggu sampai 3 minggu sekali, dan saya sempat susulin juga apa namanya itu, MKP sama KNO 3 putih sudah saya susul 1 kali. Rencana minggu depan saya kasih KNO 3 putih sama MKP, dan 1 minggu berikutnya saya kasih NPK grower lagi. Nah, untuk spray pembuahan, spraynya ya, oh tadi baru pupuk ya, sekarang kita bahas spray ya. Spray dari awal saya rutin seminggu 3 kali. Saya lakukan Senin, Kamis, Sabtu itu saya rolling bahan aktif untuk inseknya itu Mancozeb, Abemectin, terus yang kedua Samite ya, Samite, terus yang ketiga saya bahan aktifnya Imidacloprid. Nah, saya hanya menggunakan 3 itu untuk perawatan dari awal sampai hari ini, plus 1 bahan aktif lagi ketika sudah keluar buah, itu saya tambahin bahan aktifnya, saya agak lupa tapi merek dagangnya itu Kurakon ya, yang menyengat itu untuk pencegahan lalat buah. Jadi sementara 4 itu aja untuk bahan aktif inseknya. Abemectin, Samite itu apa ya? Ya pokoknya mereknya Samite itu mereknya. Itu kalau nggak salah Acaricida, terus yang ketiga Avidor, plus 1 lagi merek dagangnya saya kasih Kurakon. Dan itu saya rolling, jadi nggak saya campur. Misalkan Senin itu pakai Abemectin, nanti Kamis pakai apa namanya itu Samite atau Acaricida, Sabtu pakai Avidor, nanti Senin berikutnya pakai Kurakon, terus Kamis pakai Abemectin. Gitu aja rolling terus, saya lakukan rolling gitu. Rutin seminggu 3 kali. Lalu untuk fungisidanya juga saya rolling ya. Fungisida utama dulu waktu pertumbuhan awal, masa 1 bulanan itu saya pakai Antrakol. Terus saya pakai bahan aktifnya saya lupa, tapi merek dagangnya kira-kira sama kayak Amistartop, sama kayak Tandem, sama kayak apalah yang top itulah. Pokoknya bahan aktifnya mirip Amistartop itu. Tapi saya cari yang murah, nggak pakai yang Amistartop. Dan dosis sesuai kemasan. Saya tidak overdosis, tapi sesuai kemasan aja. Kalau nggak salah saya baca cuman 0,5 mili sampai 1 mili per liter air. Selanjutnya saya tambah fungisida, saya lupa bahan aktifnya tapi mereknya itu Tridium. Oke ya, Tridium ya. Jadi saya menggunakan Tridium. Berarti bahan aktifnya 3 itu. Nah, ketika sudah mulai dewasa, itu Avidornya, apa namanya? Antrakolnya saya hentikan, saya ganti Mancozeb. Setahu saya kalau sekarang musim hujan ini, apalagi pakai Antrakol, nanti dia dingin dan Antrakol kan ada zat penumbuhnya. Nah, ini sudah kurang cocok untuk masa-masa yang sudah berbuah seperti ini. Makanya saya ganti tadi Mancozeb. Nah, 3 itu ya bahan aktifnya ya untuk apa namanya, fungisida. Oke, untuk pupuk daun ya standar lah untuk masa-masa seperti ini ya, pakai Gandasil buah. Terus saya rolling pakai Kalinet, saya rolling pakai apalagi MKP juga saya masukin. Ada juga beberapa nutrisi lain kayak asam amino saya masukin, saya terus Modern Vol itu juga saya masukin untuk percabangan. Kira-kira seperti itu ya yang saya lakukan untuk mencapai titik per hari ini ya. Seperti ini penampakannya. Masih ada PR, itu ada beberapa yang kuning itu nanti kemungkinan saya cabut itu, saya cabut, beberapa yang kuning saya cabut. Mungkin 1 sampai 1 bulan ke depan yang kuning tetap saya cabut.
karena ini masih rawan kena bule. Seperti ini ya. Nah, seperti ini buahnya. Ini bunganya udah mulai keluar buahnya. Nah, ini. Oke ya. Cukup sekian update saya hari ini. Saya masih belajar, saya tidak berani menggurui kawan-kawan yang jelas. Ini tadi apa yang saya lakukan. Monggo jika memang bisa teman-teman ambil yang baik silakan diambil, yang kurang baik untuk tidak diambil, dan mohon maaf jika metode saya agak berbeda dan menyalahi aturan. Sekian, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.